Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi nih sama kita di podcast perpustakaan. Podcast Bisakan, bincang santai bersama perpustakaan. Pagi ini kita akan ada teman baru nih, teman-teman buat menemani kita di podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, bersama saya Rizky, pustakawan Stikes Telogorejo Semarang. Kemudian ada Saya Virginia Eka Putri Abaharudin dari Prodi S1 Fisioterapi Angkatan 2. Ya, saya David Ahmad Wibowo dari Prodi S1 Fisioterapi dari semester 3 Angkatan 2 juga. Oke, pagi ini kita akan bincang-bincang santai ya terkait dengan lomba kemarin yang diikuti Virginia sama David, lomba pencak silat senasional ya? Iya, tingkat nasional kemarin. Tingkat nasional. Oke, kita mulai dulu dari Mbak Virginia dulu ya. Untuk Mbak Virginia ini juara harapan 2 ya Mbak untuk tingkat nasional, benar? Benar. Nah, untuk itu bisa diceritakan Mbak, bagaimana sih maksudnya gimana pengalamannya waktu mengikuti lomba itu? Pengalamannya waktu lomba itu ya lumayan gugup ya pastinya ya kan. Soalnya sudah lama juga tidak latihan, terus baru ikut lomba kembali, dan latihannya juga menurut saya sendiri kurang maksimal karena harus menyesuaikan dengan waktu kuliah kita, cari waktu senggang untuk mulai latihannya lagi. Oh gitu. Kalau sebelumnya Mbak Virginia ini punya background untuk di pencak silatnya sendiri atau gimana? Kalau background sih keluarga nggak ada, cuma waktu itu ikutnya pas dari SMP. Oh dari SMP. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Mbak Virginia ini? Dari Sulawesi Tengah. Oh dari Sulawesi Tengah ya. Jadi waktu SMP pernah ikut pencak silat itu. Ya. Kemudian waktu SMA vakum atau gimana? Ikut juga. Ikut juga. Kemudian di kuliah ini mulai ikut lagi atau gimana Mbak? Mulai ikut lagi. Oh gitu. Untuk latihannya, kalau latihannya itu seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali? Waktu di sana ya. Kalau waktu di sana itu kalau misalnya mau menjelang ada perlombaan itu bisa latihannya setiap hari dari pagi bisa sampai malam. Kalau misalnya lagi kosong itu seminggu 2 kali. Oh gitu. Kalau waktu mengikuti lomba apa ada perbedaan Mbak untuk latihannya? Misalnya kalau di sebelum lomba itu kan 1 kali gitu ya. Kalau pas mau ikut lomba gitu apa lebih intens atau gimana? Kalau mau pas saat ikut lomba lebih intens karena dilihat dari gerakannya kembali, kebenaran geraknya, terus latihan fisiknya lagi, seperti itu. Kalau misalnya belum ada kejuaraan, biasanya kami latihan perguruan. Oh oke. Kalau boleh tahu untuk persiapan menuju lombanya, apa sih yang harus disiapin kalau kita mau lomba pencak silatnya gitu? Misal untuk makannya atau manajemen waktunya gitu, silakan. Pertama pasti makannya, jaga kesehatan, jangan sampai drop saat lomba. Terus ya latihan kayak kebenaran geraknya, nafasnya harus sampai dalam waktu yang ditentukan. Terus pokoknya ya gerakannya tuh harus, karena kan saya seni ya kan Mbak. Jadi ya itu gerakan diulang-ulang dari tendangannya, pukulannya, seperti itu. Kalau gitu ada pelatihnya atau enggak Mbak? Oh, kalau di sana ada. Oh kalau waktu ikut lomba kemarin itu didampingi pelatih atau gimana? Yang kemarin didampingi Mas David. Oh didampingi Mas David. Oke, aku beralih ke Mas David aja deh sekarang gitu. Boleh dikasihkan? Oke, Mas David sendiri ini kalau boleh tahu berarti juara harapan 3 ya? Harapan 2 juga. Juara harapan 2. Oke. Berarti hampir sama. Iya, sama. Kalau pencak silat itu ada kelasnya atau gimana? Mas? Ya, untuk pencak silat itu ada kategori TGR yaitu tunggal, ganda dan regu untuk seninya dan kelas tandingnya. Jadi di kelas tanding itu nanti dipecah lagi ada beberapa kelas menurut berat badannya masing-masing gitu. Kalau iya. Mas David sendiri kemarin masuk ke kategori yang mana? Saya ditanding di kelas B yaitu berat 50 sampai 55. Oh, kalau Mbak Virginia? Kalau Mbak Virginia itu di seni tunggalnya. Seni tunggalnya, iya. Oh gitu. Nah Mas David sendiri ini kan tadi diceritakan ya sama Mbak Virginia yang melatih gitu. Apa Mas David ini pelatih atau gimana sih sebenarnya gitu? Iya. Ya untuk
pelatih saya memang sudah pelatih sejak tahun 2017 ya. 2017 berarti Iya. sudah pelatih. Jadi saya dulu atlet waktu SMK, kemudian tahun 2017 saya lulus, kemudian diangkat jadi pelatih dan baru disertifikasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun 2021 kemarin. Berarti resminya di 2021 Iya, untuk 2021 pelatihnya. kemarin untuk kepelatihannya. Nah, terus saya mencoba lagi untuk di atlet. Ya, alhamdulillah kemarin waktu di Jawa Tengah masih bisa mendapatkan juara 2. Ya mungkin karena waktu di nasional dan Jawa Tengah cuma jarak 1 bulan ya, jadi recovery-nya nggak ada. Oh. Dan ankle saya masih cedera kemarin. Oh, gitu. Ya akhirnya meskipun ya karena dipaksakan mungkin ya jadi hasilnya kurang maksimal gitu. Berarti sebelumnya ikut lomba dulu untuk yang di Jawa Tengahnya? Iya. Oh, di Jawa Tengahnya juara 2 kemarin. Juara 2. Wah, berarti sebenarnya keren ya. Kemarin karena memang ada sedikit kendala aja Iya. jadi harapan 2 ya gitu. Ada ini kan nasional. Terus maksudnya ada arah ke internasional gitu nggak sih? Ya, untuk internasional mungkin belum Masih ada ya. belum ya? Nah, soalnya untuk di pencak silat sendiri ini kita ada 2 versi peraturan ya. Untuk yang internasional itu ada peraturan baru di tahun 2020 kemarin, dan yang di nasional sampai jenjang ke bawah itu masih pakai aturan yang 2012. Jadi peraturannya beda. Itu yang menghambat. Iya. Oh, masih belum bisa Masih ikut belum gitu bisa. ya. Nah, untuk Mas David sendiri nih ada pengalaman melatih di mana aja sih Mas selain teman-teman sendiri ya? Iya. Ada melatih di mana aja? Saya untuk ini saya masih aktif di SMK 2 Demak dan SMK Dawatul Haq di Demak juga. Nah, untuk dulu waktu tahun 2018 sampai 2019 saya pernah melatih di Jakarta waktu masih kerja di Jakarta dulu, yaitu di Yayasan Al-Jihad Sholahuddin Al-Ayyubi, yaitu yayasannya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wah, keren. Tadi dari Mbak Virginia kan sempat bisik-bisik nih ke saya. Iya. Katanya Mas David ini kan yang mengajak teman-teman ya untuk ikut lomba ini gitu loh. Iya. Kenapa sih Mas? Maksudnya alasannya apa gitu? Ya, untuk alasan sudah pasti prestasi ya. Karena kita sebagai mahasiswa juga harus punya prestasi, baik di non-akademik dan akademiknya. Karena kita berpotensinya di non-akademik juga, ya kita tetap harus mengoptimalkan prestasinya di non-akademik. Di non-akademiknya. Jadi akademiknya sukses, non-akademiknya juga sukses gitu ya harapannya ya. Iya. Jadi nggak yang kuliah aja. Oh ya, ini kan dari fisioterapi ya gitu. Pencak silat ini apa maksudnya ada hubungannya gitu Mas dengan fisioterapi ini gitu? Karena kan kalau dilihat sama-sama apa ya di fisik gitu loh. Iya. Itu gimana? Untuk fisioterapi dan pencak silat ya otomatis tetap ada terkaitannya ya. Karena kita terutama di fisio sport, nah gitu fisio sport kita membidangi di klub-klub olahraga biasanya gitu. Jadi nanti untuk atlet-atlet itu setelah bertanding atau sebelum bertanding itu fisioterapi yang merawatnya, istilahnya gitu. Jadi nanti waktu pertandingan kita yang memanajemen untuk fisiknya. Jadi di samping ada pelatih juga ada fisioterapi untuk yang membantu pelatihnya. Nah, karena tahu kita yang sebenarnya lebih paham untuk bidang geraknya gitu loh. Terus juga setelah bertanding tetap ada suatu dis di tubuh atlet itu. Nah, itu nanti fisioterapi juga yang merecovery-nya seperti itu. Seperti cedera. Ya, misal gitu ada ya. cedera, terus misal kelelahan otot atau sebagaimana itu nanti kita dari fisioterapi menggunakan ilmunya ya, fisioterapi itu. yang mengaplikasikan untuk recovery-nya. Oh iya. Kalau di Stikes sendiri nih, apakah udah ada untuk ekstrakurikuler pencak silat ini? Nah, untuk di Stikes sini alhamdulillah di tahun ajaran ini kita sudah mulai aktif untuk ekstra pencak silatnya. Oh gitu. Nah ini kalau boleh tahu Mas David ini yang sebagai koordinatornya atau gimana di pencak silat ini? Untuk di sini bukan saya yang koordinator, untuk koordinatornya itu Mas Yogi dari D3 Keperawatan. Tapi memang
maksudnya sudah terjadwal gitu ya? Iya. Ada jadwalnya, terus ada pelatihnya udah mulai aktif gitu Iya, ya? udah mulai aktif, ada pelatihnya juga. Oh, berarti baru lahir gitu ya? Baru Iya. terinisiasi atau memang dulu sudah pernah ada cuman vakum atau gimana? Untuk Belum. pencaksilatnya bener-bener baru ini. Oh, baru ini setelah memenangkan lomba ini atau gimana? Jadi Ya. lahirnya setelah adanya kejuaraan ini. Ya, kemungkinan seperti itu ya. Salah Jadi, satu alasannya ya. Oke. Nah, ini kalau dari aku balik lagi ke Mbak Virginia dulu ya. Kalau Mbak Virginia ini kan perempuan gitu ya. Terus belajar suka olahraga pencaksilat gitu. Kira-kira tuh berguna nggak sih Mbak untuk perempuan itu sendiri kalau belajar pencaksilat ini gitu? Kalau menurut saya sangat berguna, apalagi kan saya anak rantau ya. Jadi ya untuk bisalah melindungi diri sendiri kalau di luar dari jangkauan orang tua. Oh gitu, berarti memang sebagai pertahanan diri ya untuk pencaksilat ini ya. Nah, gimana sih Mbak untuk membagi waktu antara akademik dengan non-akademik ini? Pasti kan tadi kalau misalnya mau persiapan lomba kan pasti akan lebih padat ya untuk menuju ke lombanya itu. Nah, itu gimana? Sedangkan Mbak kan juga harus kuliah gitu, harus tetap mempertahankan IPK-nya gitu ya misalnya gitu. Gimana? Biasanya kalau kan ada jam kuliah, biasanya satu hari itu hanya ada 3. Nah, di jam-jam kosong itu biasa latihan. Terus lebih seringnya di rumah latihan di kos. Lihat kayak misalnya kalau seni lihat video di YouTube kayak yang juara-juara kemarin, terus dicoba diikuti gerakannya, kalau ada yang salah dikoreksi dari situ. Oh gitu, berarti selain latihan dengan pelatih, berarti latihan juga melalui video-video gitu Iya. juga ya. Oke. Kalau untuk Mas David sendiri, balik lagi ya Mbak. Iya. Mas David ini kan juga pasti sibuk ya. Sekarang masih ngajar juga Mas untuk jadi pelatih di SMK. Alhamdulillah gitu. masih. Masih ya, Masih. itu apalagi ada mengajar jadi pelatih, kemudian ada kuliah, kemudian ikut kejuaraan gitu. Gimana Mas cara membagi waktunya? Pasti sangat sibuk kan gitu. Iya. Untuk membagi waktunya ya, kemudian untuk latihannya sama seperti Mbak Igin tadi, kita memanfaatkan jam-jam kosong di waktu kuliah, jadi kita harus mencuri-curi waktu gitu ya. Terus di rumah juga kita harus latihan. Karena saya juga melatih, alhamdulillah berarti kita ada waktu untuk latihan juga. Jadi setelah kita melatih, kita bisa latihan juga di tempat latihan seperti itu. Oh, berarti sekali dayung dua pulau terlampaui ya, melatih itu. Sambil latihan gitu ya. Oh gitu. Iya. Kalau untuk kuliahnya jadi gimana? Tetap masih aman atau gimana? Alhamdulillah sampai sekarang masih nggak terganggu aman. Ya dengan aktivitas tidak. itu ya? Tidak. Oh oke. Aku mau tanya nih untuk Mas David dan Mbak Virginia. Gimana sih Mbak untuk tipsnya atau sharing ke teman-teman buat menjadi kayak Mbak dan Mas ini bisa berprestasi di akademik juga oke, di non akademik juga oke. Monggo silakan. Untuk tipsnya ya, yang paling penting itu tadi seperti yang sudah saya ucapkan, yaitu memanajemen waktu dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kita harus dapat sebanyak mungkin memberanikan diri untuk bisa aktif. Jadi kita harus expert untuk dapat mencapai prestasi itu gitu. Jadi kita harus ada kemauan besar untuk menggapai apa yang kita harapkan untuk kedepannya. Kemudian kita juga harus bisa istilahnya jangan sampai ada sesuatu yang menekan kita hanya karena kita udah berusaha tapi kita tidak mencapai hasil yang maksimal. Jadi kita meskipun kita gagal di awal, belum tentu kita gagal di depan juga. Jadi kita harus selalu sebisa mungkin gitu optimis berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu. Oke. Dari Mbak Virginia nih, tipsnya Mbak sebagai perempuan juga nih, gitu. Gimana? Kalau tipsnya hampir sama kayak Mas David. Pertama itu ya memanajemen waktu untuk latihan, sama
Yang paling penting itu sih jangan ragu ya kan, mencoba-coba dulu pasti bisa. Terus sama kalau untuk teman-teman yang lain mau berprestasi, ayo berprestasi. Mumpung masih mahasiswa, waktunya banyak, kejuaraannya juga masih banyak. Sama tipsnya juga jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Terus kalau latihannya sebisa mungkin dioptimalkan, jangan sampai mengganggu akademik kita juga karena tujuan kita kuliah ya lulus dengan nilai yang baik. Wih, udah cocok nih ya. Jadi mempromosikan gitu ya. Nah, yang terakhir juga untuk tipsnya yang paling nggak lupa pastinya berdoa dan juga memohon restu ya kepada orang tua agar diberi kelancaran gitu ya Mbak ya untuk bisa mendapatkan kejuaraan ini. Oke, ini kita terakhir ada sedikit kuis ya Mbak. Nanti bisa dijawab cepat aja. Yang pertama, ke perpustakaan mengerjakan tugas atau ke perpustakaan baca buku? Baca buku. Oke, yang kedua, e-book atau buku fisik? Buku fisik. Yang ketiga, baca di tempat atau pinjam buku? Baca di tempat. Oke. Cari koleksi di opak dulu atau langsung ke rak? Langsung ke rak. Ruang multimedia atau ruang pembelajaran mandiri? Multimedia. Multimedia. Mengembalikan buku tepat waktu atau kena denda? Mengembalikan buku tepat waktu. Tapi udah tepat waktu belum ini? Sudah ya? Sudah. Oke. Ini nih yang kayaknya udah dimanfaatin atau belum ya? Jurnal nasional atau jurnal internasional? Kalau di fisioterapi biasanya pakai internasional. Internasional ya. Datang ke perpustakaan pagi banget atau datang ke perpustakaan waktu mau tutup? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Biasanya di jam berapa kalau ke perpustakaan? Kalau kita di waktu senggang istirahat sama kalau ada jam kosong sih. Oh gitu. Berarti memang sering ya ke perpustakaan ya? Berapa kali kalau boleh tahu? Seminggu ini mungkin sudah 3 kali. 3 kali ya. Biasanya memang nyari-nyari buku buat kuliah, referensi, tugas atau gimana? Referensi Oh tugas. gitu. Boleh dong satu kata atau satu kalimat untuk mengajak teman-teman ke perpus? Untuk teman-teman semua, jadi kita punya layanan perpustakaan yang sudah mewadai dengan kualitas buku yang juga bagus dan juga interior yang sudah mewadai. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan untuk kita bisa belajar untuk membaca buku dan lain-lainnya agar akademik kita menjadi lebih bagus. Jadi buku adalah gudangnya ilmu. Kalau kita tidak membaca, kita mau ngapain seperti itu? Kita tidak akan mendapatkan apa yang bisa kita ketahui. Untuk teman-teman semua, jangan ragu ke perpustakaan karena perpustakaan kita sudah lengkap untuk buku-bukunya. Ayo semuanya ke perpustakaan. Ayo. Oke, terima kasih untuk Mas David dan Mbak Virginia sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast kali ini. Ilmunya, tipsnya itu sangat bermanfaat buat kita untuk sharing juga buat teman-teman semua. Sekian dari kami, kembali lagi di podcast selanjutnya ya. Selamat pagi.